Anda menyaksikan Indonesia Forward bersama saya Lucia Saharui. Sebagai kepala daerah, mewujudkan program prioritas yang sudah dijanjikan saat kampanye pilkada harus selaras dengan program pemerintah pusat. Tidak terkecuali kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Kota di ujung selatan Pulau Sumatera ini punya berbagai program yang bertujuan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Nah, untuk membahasnya bersama saya saat ini sudah ada Wali Kota Bandar Lampung, Ibu Eva Dwiana. Selamat datang di CNN, Bu Eva. Saya izin panggil dengan Bunda Eva ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pemirsa yang ada di mana saja. Iya. Saya akan buat kita punya Lampung punya salam khusus. Apa itu, Bu? Tabipun. Tabipun, Ya artinya? Artinya mengucapkan selamat pada semuanya. Oke. Ya, Bunda Eva, ini Bandar Lampung ini punya banyak program prioritas ya, diantaranya tuh kesehatan, kemudian juga pendidikan gratis, penguatan UMKM, dan juga menekan angka kemiskinan, serta yang tidak kalah penting adalah membuka ruang komunikasi dengan masyarakatnya. Nah, kita bahas yang pertama dulu nih mengenai kesehatan gratis. Ini menarik nih, bedanya dengan kesehatan gratis BPJS versi pemerintah pusat ini apa nih di Bandar Lampung? Banyak. Pertama saya jelaskan dulu Tabipun. Tabipun itu mengucapkan salam kita kepada siapapun yang datang. Misalnya selamat datang, apa kabar, semua dari Tabipun. Dan semua seluruh kabupaten kota kita semua pakai Tabipun. Itu ciri khas Lampung. Dan tadi yang Mbak tanyakan masalah kesehatan, kita kalau kota Bandar Lampung beda dengan BPJS. Kalau Bandar Lampung ini dengan menggunakan KTP, KTP ini bisa manfaatnya bukan hanya di rumah sakit kota Bandar Lampung saja, tapi semua rumah sakit yang ada di kota Bandar Lampung, swasta maupun negeri. Kalau warga Bandar Lampung yang sakit, mau kaya mau yang miskin, itu bisa berobat di rumah sakit swasta dan negeri dengan menggunakan KTP kita. Oke, jadi ini tidak hanya khusus untuk yang tidak mampu, tapi siapa saja bisa. Silakan. Banyak sekali keuntungan dengan kita gratiskan seperti ini. Jadi mereka tidak perlu jauh-jauh lagi berobat. Dan kita juga punya 31 puskesmas, 50 pustu dan 126 kelurahan. Ini saya lagi udah berapa tahun ini kita lagi mengajak ya semua dari puskesmas, pustu maupun puskeskel itu keliling ke lapangan. Jadi kita tahu detail keluarga masyarakat yang terdampak sakit. Apalagi kan sekarang ini kita sudah untuk gizi gratis, untuk gizi anak-anak kita sudah bagus ya. Untuk anak-anak dari umur dari 0 sampai mereka di umur di bawah 12 tahun itu pantauan kita, dan kita memang sudah memberikan makanan gratis kepada semua anak-anak yang ada di Bandar Lampung. Terutama juga Posyandu, PKK, KB, Sub BPKB ini semua kita turunkan langsung di lapangan supaya kita bisa memantau gimana keadaan yang ada di Bandar Lampung, terutama khususnya untuk ibu dan anak. Karena kalau dari 0% kita tahu anak-anak kita, terutama ibu hamil, kita lihat deteksinya bagus, insya Allah nanti mereka melahirkan semuanya akan baik, ibu juga baik, anak juga baik, dan ini juga mengurangi angka kematian bagi ibu hamil. Dan yang selanjutnya juga kita memberikan kemudahan kepada seluruh masyarakat kota Bandar Lampung. Bagi yang sakit, mereka bisa datang ke rumah sakit mana saja, mau swasta maupun negeri ya. Bisa mau operasi juga kita bisa inikan ke mereka. Dan alhamdulillah selama ini yang sudah kita lakukan, sudah bertahun-tahun ini, alhamdulillah kalau masalah kesehatan untuk kota Bandar Lampung nggak jadi masalah. Nah ini yang kita ini, makanya prestasi dari untuk kepala puskesmas, pustu, juga puskesel ini prioritas bagi kita. Terutama puskesmas, karena puskesmas membawai pustu, membawa puskeskel. Kalau puskesmas memang baik untuk melakukan semuanya insya Allah. Dan juga pengobatan gratis ini kita lakukan bukan hanya untuk yang miskin saja. Dan kalau warga masyarakat kota Bandar Lampung yang memang dirawat di rumah sakit swasta maupun negeri, ya dengan persyaratan mereka warga Bandar Lampung, silahkan berobat di rumah sakit swasta maupun negeri yang ada di Bandar Lampung. Jadi cukup bawa KTP saja. Begitu? Kita hanya KTP, mereka bisa. Dan KTP ini bisa manfaat kemana-mana. Alhamdulillah. Oke, perlu mendaftar lewat aplikasi tertentu atau bisa langsung datang saja? Langsung aja datang. Langsung aja datang. Dan langsung ini diberikan kesehatan gratis ini untuk rawat inap, rawat jalan, semua begitu ya? Semuanya.
Jadi semua perawatan yang ada di Kota Bandar Lampung, mau yang nginap, mau jalan, semua kita berikan gratis. Seperti contoh sekarang ini kan puskesmas lagi keliling nih. Sekarang kita pemantauan lagi karena ada warga kita yang terdampak, kemarin ada berapa orang yang terdampak DBD. Ini semua satu yang kena tapi semua mengadakan penyemprotan sampai puskeskel semua kita perintahkan supaya mereka menyemprotkan di semua gang-gang, jalan-jalan yang kampung-kampung yang ada di Bandar Lampung. Dan alhamdulillah camat, lurah semua ikut turun langsung. Dan kemarin saya dengar laporan, kebetulan saya punya grup ya, grup camat dan juga grup kapus. Jadi kalau saya mantau mereka itu saya hanya WA, saya bicara dengan mereka, ini ada berita begini-begini, coba pantau. Bukan hanya yang terdampak sekarang, tapi semuanya lihat. Pak Camat, Pak Lurah, dan juga Kepala Puskesmas lihat, pantau semua keadaan di lapangan. Nah kita juga punya Satgas OPD namanya. Satgas OPD ini juga saya telepon, coba ini pantau dulu keadaan di lapangan seperti apa, nanti secara laporan, nanti lapor dulu ke Camat, nanti kita sama-sama kita diskusikan gimana jalan keluarnya supaya ini tidak terjadi. Dan alhamdulillah selama ini sudah kita lakukan semua bisa berjalan dengan baik dan lancar, terutama untuk pengobatan gratis ini manfaatnya luar biasa. Ya. Cuman sekarang nih kita lagi berusaha gimana masyarakat supaya tidak tidak takut ke rumah sakit sama tidak takut ke puskesmas. Ini kan biasanya yang namanya nenek-nenek ya. Nah ini kalau makanya nenek-nenek kalau misalnya kita Harus dipaksa begitu ya Bu ya? Kita harus pelan-pelan kita inikan supaya kita ngomong, Nek nggak apa-apa Nek, ini mau aku izin. Ya itu mereka nggak apa-apa kok. Kadang-kadang saya bawa juga pas lagi saya keliling. Misalnya saya keliling ke lapangan gitu, saya bawa puskesmas. Saya tanyain, Nenek kenapa kok diem aja? Ini lagi nggak enak badan. Pernah lagi tuh ada yang jantung ya kalau nggak salah ya. Untung kita bawa ke rumah sakit langsung, kita tanganin, alhamdulillah. Nah ini yang tugas dari Kapus sekarang ini yang saya minta tolong kepada semua Kapus, Puskeskel, juga Pustu. Sekarang mereka memantau ke lapangan gimana caranya supaya warga Bandar Lampung yang takut untuk ke rumah sakit atau puskesmas bisa kita layani dengan kita datang door to door di Bandar Lampung. Oke, jadi ketakutan bukan lagi soal biaya, tapi sebenarnya ketakutan karena takut datang ke rumah sakit berobat sakitnya begitu namanya ya? ini. Mereka biasanya minum jamu-jamu. Tapi alhamdulillah kita semuanya dari obat-obatannya semua kita gratiskan. Dan alhamdulillah semua yang ada di kita rumah sakit itu udah deket sama kita. Jadi kita komunikasinya bagus lah. Kebetulan saya juga kalau misalnya kayak tahun baru atau apa hari-hari besar gitu, saya suka kunjungan datang ke tempat-tempat rumah sakit yang ada di Bandar Lampung, dan komunikasi kita bagus. Dan alhamdulillah kalau ada kegiatan-kegiatan khusus mereka juga kita undang untuk membantu pelayanan yang ada di Bandar Lampung. Karena kalau menurut saya kalau kolaborasi kita antara pemerintah dan swasta ini baik, insya Allah semua yang ada di Bandar Lampung semua bisa tertangani dengan baik. Oke, ada rencana menambah fasilitas kesehatan lagi? Ini kita lagi kita lagi ngebangun puskesmas rawat inap. Ada yang berapa yang sudah mau selesai karena ada 21 kalau nggak salah 21 rumah sakit rawat inap, yang lainnya rawat jalan. Jadi nggak perlu mereka ke rumah sakit, tapi puskesmas yang ada di tempat kita mereka sudah bisa berobat. Dan alhamdulillah. Dan saya bilang sama puskesmas, Pustu dan juga puskesmas, warga masyarakat datang bukan karena pengobatan, tapi gimana datang ke ramah taman kita. Iya. Karena kalau kita ramah, insya Allah yang tadinya sakit mumet ya bisa sembuh semua. Saya bilang dengan keramah tamahan. Makanya kalau ramah tamah, insya Allah semuanya akan baik. Oke, baik. Ini menarik sekali ya program kesehatan gratisnya. Nah, selain kesehatan gratis ada juga program pendidikan gratis begitu. Ya. Nah, ini apa bedanya dengan sekolah rakyat dari Pak Presiden Prabowo? Kalau saya tambah sedikit pengobatan gratis. Kita juga bantu warga Bandar Lampung ya yang berobat ke luar Bandar Lampung. Jadi kita kasih uang operasional 20 juta. Jadi warga Bandar Lampung yang misalnya sakit kita bantu uang operasional 20 juta ya untuk nginap, untuk keperluan mereka di sana lah. Nah kalau pendidikan gratis di kita sebenarnya sama ya, cuman bedanya nggak nginep aja. Nah, kalau ke fasilitas kita alhamdulillah Kota Bandar Lampung mendapatkan sudah bertahun-tahun kita lakukan ini
mereka mendapatkan SD SMP dulu ya sebelum SMK SMA diambil provinsi masih sama kita ada billing juga SMA sampai perguruan tinggi ada. Oke. Tapi semenjak diberikan oleh provinsi kita hanya kapasitas kita kewajiban kita hanya 2 SD dan SMP. Nah billing ini kita dapat prioritas tas bisa isinya seragam 2 setel sepatu 2 pasang. Ini untuk warga dan tidak mampu kurang lebih 130 ribuan anak ya untuk SD, untuk SMP-nya 10 ribuan aanak. Ini berarti semua sekolah di Bandar Semua Lampung? yang negeri ya. Yang negeri? Ya. Oke. Nah sekarang ini kita punya program dari tahun 2025, dari tahun 2023 deh, tapi masih sedikit. Nah sekarang ini sudah banyak, tahun ini aja kita 5.000 anak SMK SMA dapat beasiswa gratis dari kita. Jadi warga tidak mampu yang ada di Bandar Lampung langsung laporkan ke lurah, ke camat, nanti langsung kita berikan daftar-daftar mereka ke Dinas Pendidikan. Ini kita bayarkan SPP-nya, jadi SPP kita yang bayar. Perguruan tinggi tahun ini 2.000, jadi 5.000 untuk SMK SMA, 2.000 untuk perguruan tinggi. Warga Bandar Lampung mau semester terakhir, mau baru, semuanya laporkan ke kita melalui pendataan melalui camat, lurah. Nanti camat lurah akan memberikan data itu ke Dinas Pendidikan. Nanti akan kita selesaikan mereka sampai mereka selesai. Karena kita nggak mau terjadi lagi kayak lapor yang ditahan atau seperti apa. Kita pengen memberikan kemudahan kepada anak-anak yang ada di Bandar Lampung. Nah sekarang ini kita berupaya gimana anak-anak yang ada di Bandar Lampung, dulu kan bisa mereka sekolah. Nah sekarang dari waktu masih SMK kita, sekarang kan ada tes, ada segala macam. Kalau dulu enggak, warga Bandar Lampung yang lulus SMP, SMA silakan daftar ke SMA, SMK yang ada di Bandar Lampung. Mau negeri yang ada di Bandar Lampung itu semua kita fasilitasi. Tapi kalau sekarang kan karena bukan kapasitas kita nggak bisa ini. Nah dengan cara kita berikan beasiswa gratis untuk mereka, insya Allah anak Bandar Lampung tidak ada lagi putus sekolah insya Allah. Insya Allah ya Bu ya. Untuk SD dan SMP sekarang ini ada kira-kira berapa banyak siswa? Oh banyak sekali, Banyak, itu aja yang nggak mampu, yang nggak mampunya kan banyak. Karena di swasta juga kita kan banyak anak-anak kita. Ini kita pukul rata aja yang mendapatkan 300, hampir 350-an ribu lah. SMP-nya 50.000 itu udah 10.000 itu udah cukup banyak kalau menurut saya. Dan alhamdulillah kita lagi sekarang menyisir anak-anak yang putus sekolah. Kan kadang-kadang anak-anak udah lulus SMP, SD nggak mau lagi. Udah biasa cari duit. Nah, udah bisa cari duit, udah pegang duit, ini mereka biasanya nggak mau. Nah, ini kita upayakan mereka tetap bisa bekerja, tapi tetap mereka bisa mendapatkan pendidikan. Caranya kita fasilitasi dengan paket A, paket B, paket C, dan kita juga minta tolong Dinas Pendidikan kita berkolaborasi dengan provinsi supaya anak-anak kita kota ini tidak lagi ada yang putus sekolah. Nah di sini juga banyak pun jangan ini dong Pun, jangan anak yang lulus SMP langsung ini, kita juga yang usianya 21 monggo silahkan boleh paket ya, Bu, kita ya? berikan. Nah juga kita berikan kemudahan juga kepada ASN kita. ASN kita ini berikan beasiswa. Jadi yang belum S1 kita S1-kan, S2 kita S2-kan. Nah tahun depan itu S3 20 orang untuk ASN. S3 ya. Dan mudah-mudahan tahun depan kita akan tingkatkan terus, terutama untuk pendidikan yang ada di Bandar Lampung. Jadi tentunya angka putus sekolah pasti menurun ya, Bu, sejak ada program ini ya? Karena kita memerintahkan kepada camat, lurah, karena kita punya satgas ya. Kita punya satgas itu kurang lebih RT itu ada 5.000-an lah. Linmas juga sama. Terus kalau lingkungan itu kurang lebih 400-an sekian. Dan kita berkolaborasi dengan Porkopinda kita. Babinsa, Babin Katimas, Polres dan juga Dandim. Kita berkolaborasi mendata gimana anak-anak yang ada di daerah-daerah kita. Oke, baik. Bunda Eva, ini menarik sekali ya, angka putus sekolah menurun. Kemudian juga saya mendapatkan info angka kemiskinan juga menurun begitu, tingkat kemiskinan menurun. Nah ini seperti apa kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Indonesia Forward bersama saya Lucia Saharwi dan juga Wali Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Ibu Eva Dwiana.
Bunda Eva tadi udah cerita banyak soal pendidikan dan kesehatan gratis ya. Nah ini terkait dengan penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembiayaan UMKM. Iya. Mungkin bisa diceritakan apa sih sebenarnya yang ingin dicapai dari program bantuan modal untuk UMKM ini? Pinjaman tanpa bunga. Iya. Tapi saya tambah masalah kesehatan dikit ya Mbak. Oke. Kita punya Tugu Adipura namanya, itu sentralnya Bandar Lampung. Iya. Jadi pusatnya Bandar Lampung itu ada di Tugu Adipura. Itu kita ada di situ, ada ambulan gratis sekitar 15, juga 6 kalau nggak salah mobil jenazah. Itu warga Bandar Lampung siapa saja boleh pakai. Itu standby Ya, sehari begitu kalau ya ada Bu yang ya? meninggal dibawa ke kabupaten itu gratis. Hmm. Dan kebanyakan warga Bandar Lampung yang mau berobat keluar juga ya alhamdulillah. Dan ini jemput bola, jadi kalau kita ditelepon kita langsung jemput warganya. Luar biasa. Bu, saya nggak heran kalau nanti banyak yang ingin beralih KTP ke KTP Bandar Lampung nih. Siap. Tadi masalah kemiskinan ya. Iya. Kemiskinan terutama masalah UMKM. Karena kota Bandar Lampung tidak ada pertanian, perkebunan, tidak ada kelautan, perikanan kita nggak ada. Kita bisa berdiri ini karena barang dan jasa. Kita pelayanan harus baik, jasa kita juga harus untuk apa namanya barang-barang kayak kerajinan-kerajinan ini harus baik. Nah peran dari pemerintah ini sangat penting. Nah dengan cara kita berikan pinjaman tanpa bunga, apalagi COVID kemarin ya banyak yang nggak bisa berbuat apa-apa. Betul. Nah dengan adanya pemerintah datang dan alhamdulillah ini banyak sekali yang kita bantu dengan pinjaman tanpa bunga. Dan kadang-kadang memang ada beberapa UMKM kalau kok Bun susah amat ini ya. Kadang-kadang mereka kan baru pindah atau ngurusnya. Nah sebenarnya yang agak susah ini karena mereka ada sangkutan di Yang lama. di bank Bank yang lain lain. gitu. Sedangkan kita berikan, sudah kita umumkan, sudah kita sosialisasikan yang bisa meminjam ini tidak ada sangkutan kepada bank-bank lain. Makanya diberikan kemudahan. Dan alhamdulillah banyak sekali yang kita bantu dengan pinjaman tanpa bunga ini memang bervariasi. Untuk cara mengaksesnya itu bagaimana dana pendanaannya ini? Kita yang kasih kita nabung kayak sekarang ini kita tabung kita titip uang kita, pemerintah kita titipkan ke Bank Wawai. Oh oke. Kemarin kita Bank Mandiri, pernah juga di Bank BNI. Kita titipkan misalnya uang kita di situ 5 sampai 10 miliar. Nah, di mana di situ nanti warga masyarakat ada yang pinjam, penggiat usaha pinjam, ini langsung dipotong. Kita hanya lihat saldonya. Oh, berarti ini warga Bandar Lampung ada 10, 20 orang bisa terpantau dengan kita. Dan alhamdulillah keuangan kita suka mantau terus tiap perkembangan per minggu itu kita lihat terus perkembangan uang kita yang kita titipkan untuk pinjaman tanpa bunga ini. Dan alhamdulillah kalau ini sampai berhasil semuanya warga Bandar Lampung ya penggiat usaha, kita tahun depan marak lagi ke warung sama angkringan 10 sampai 25 itu untuk angkringan. Kalau warung 15 sampai 25. Nah harapan kita juga angkringan bisa hidup juga. Kita nanti juga akan memberikan sepeda motor. Karena kita kemarin sudah penggiat usaha kita berikan 100 dari pemerintah Kota Bandar Lampung. Nah ini nanti kita akan berikan kepada mereka berupa subsidi juga kepada mereka. Jadi kita siapkan motor, mereka bisa nyicil, tapi kita bantu mereka, kita bayar separuh, penggiat usaha juga separuh. Karena kalau kita ngasih ini juga nanti kita nggak bisa banyak semua. Nah kita akan memberikan separuh kepada mereka dan terserah mau harian boleh, bulanan boleh, mau ini boleh. Pokoknya kita permudah penggiat usaha kita. Dan alhamdulillah selama ini udah banyak sih kita bantu. Kemarin itu terpal, udah itu payung, banyak sekali yang kita sudah lakukan untuk penggiat usaha di Bandar Lampung. Dan juga kalau ada kegiatan-kegiatan di luar, kita fasilitasi mereka supaya mereka kemana kita pergi, dekranas kita, kota juga pergi, kita juga bawa. Dan juga kalau misalnya kita ada kegiatan, kita semuanya barang kita ambil dari UMKM kita. Dan saya kan juga ada kegiatan-kegiatan. Saya berikan semua kepada orang yang datang di situ. Supaya mereka tahu bahwa kerajinan Bandar Lampung tidak kalah dengan yang lain. Dan alhamdulillah sekarang ini untuk tingkat pariwisata di Bandar Lampung udah luar biasa. Kita ada hotel bintang 5, bintang 4-nya ada, kalau rektor udah nggak ngerti lagi jamur, bintang 3 udah banyak. Nah, nanti ini kalau misalnya semua penggiat usaha dan semuanya penuh, bukan PAD kita makin naik. Tahun sebelumnya, tahun 2024 kita masih 800. Sekarang ini udah 1, lebih untuk PAD kita. Alhamdulillah. Dan ini semua gratis di Bandar Lampung. Jadi untuk yang meminta dana dari UMKM ini juga tidak perlu ada agunan begitu ya? Nggak ada agunan. Ada, ya? Yang penting adalah mereka tidak ada permasalahan
Di bank lainnya. lain. Iya, Oke. kadang-kadang kan mohon maaf, utangnya 100.000 aja itu terdeteksi dengan kita. Iya. Nah, ini yang nggak dimengerti oleh penggiat usaha kita. Hmm. Nah, mungkin kemarin sudah saya bicarakan juga dengan perdagangan, perindustrian, dengan koperasi, terutama koperasi, saya bilang, coba ini kan banyak yang WA-nya ke saya karena WA saya ini siapapun boleh WA Bisa ke saya. langsung ya Siapapun masyarakat boleh. ya. Waduh, luar biasa. Sampai yang ngomong begini, sampai Bunda cariin pacar dong. Bunda cariin, ada semua ada di saya Iya, pokoknya. iya, iya. Nah, alhamdulillah mereka bisanya lapor, makanya saya tahu. Hmm. Misalnya, Bun, kok ini saya nggak bisa sih bantuan begini, 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 begini. Langsung saya tanyakan ke koperasi, ini kok nggak bisa? Kenapa ini seperti ini? Oh ya Bun, mereka masih ada utang sangkutan segini. Emang berapa sih utangnya? 100.000. Ya Allah, 100.000 susah amat. Saya bilang. Nah, tinggal saya komunikasikan saja dengan koperasi gimana. Tapi ini kan aturan harus dijalankan Iya. supaya ya itu tadi bahwa masyarakat penggiat usaha di Bandar Lampung dengan aturan yang ada, insya Allah. Oke, selain bantuan pendanaan, apakah juga ada pelatihan? Oh iya, kalau pelatihan sering kita ini, terutama pelatihan untuk penggiat usaha. Penggiat usaha yang kayak kemarin kita juga ada yang rumahan ya, terutama ya. Yang rumahan ini kita kumpulkan semuanya, kita kasih ke pelatihan gimana cari kemasan. Kebetulan kita kan punya kemasan nih, punya gedung kemasan untuk penggiat usaha. Iya. Nah, kita juga informasikan kepada mereka untuk pelatihan. Sudah banyak sekali yang kita lakukan karena penggiat usaha memang supaya tanda kutip mereka tidak, mohon maaf, karena kan mereka kalau misalnya untuk apa biasanya kan mau cari yang cepat ya Mbak. Nah, mudah-mudahan dengan kita kasih masukan, insya Allah. Oke, Bu, dari dari sektor UMKM ini kira-kira ada berapa jumlah perputaran uang? Wih, banyak sekali. Ya tadi udah saya bilang, ya dari tadi hampir separuh lah dari kita dari itu sama dari hotel ya, separuh Oke. lebih. Oke, ini mungkin jadi salah satu yang menyebabkan angka kemiskinan di Bandar Lampung ini turun ya Bu ya di Kalau tahun 2025 sekarang ya? tahun kemarin itu kita 7. Nah, tahun 2026 ini tuh tingkat kemiskinan kita 6. Oke. Itu kita gini Mbak, untuk tingkat kemiskinan saya punya berikan kemudahan semua pada penggiat usaha yang ada di Bandar Lampung. Persyaratan satu, Apa itu, Bu? harus 15% harus warga Bandar Lampung. Oke. Syarat harus Supaya Bandar tepat Lampung. sasaran, betul ya Bu Syaratan ya? harus siapapun orangnya, Mm-mm. mau penjaganya, mau tukang bersih-bersih, mau apa harus Bandar Lampung. Nah, Oke. alhamdulillah yang tadi sudah saya sampaikan dari 7 sekarang menjadi 6% untuk Ya. Bandar Lampung. Ada seperti bantuan sosial juga begitu ya Bu ya? Kalau bantuan sosial untuk masyarakat kayak kita kan banyak kalau misalnya saya lagi turun ke lapangan, Bun tolong ini Bun, tolong ini Bun, tolong ini Bun. Karena kan kadang-kadang anak-anak tuh maaf yang saya datengin kebetulan anaknya lulus SMP. Nah, saya bilang, Bu, anaknya ini aja dulu ya paket ya. Pokoknya digampangin ti ibu ini aja dulu ya anaknya. Nanti ini enggak, pokoknya nanti ngikut ini Bu anaknya. Dan alhamdulillah untuk selama ini yang sudah kita lakukan sih insya Allah. Pokoknya semua penggiat usaha di Bandar Lampung kita permudah. Izin-izin semua kita permudah. Apalagi rumah makan udah banyak banget Mbak. UMKM sudah. Apalagi kita juga untuk rumahan, untuk izin-izin izinnya, juga produk halalnya, itu kita gratiskan semua. Nah, alhamdulillah dengan kita berikan kemudahan ini, untuk tiap tahun Kota Bandar Lampung untuk kenaikannya cukup luar biasa. Oke, ada rencana ke depan apalagi Bu selain pendidikan yang gratis, kesehatan gratis, kemudian juga sudah support UMKM ini? Ada nanti, saya ada satu program ya, satu program yang akan kita gulirkan untuk masyarakat, tapi belum saya bisa bicarakan sekarang ini. Oke. Tapi saya sudah bicara banyak sama teman-teman. Insya Allah program kita ini juga untuk semua warga masyarakat Kota Bandar Lampung. Karena harapan kita dengan adanya pemerintah ada di masyarakat, insya Allah masyarakat bisa berkomunikasi apa yang mereka butuhkan, apa yang memang harus pemerintah ada di masyarakat, itu insya Allah bisa kita lakukan. Tapi dengan program-program yang sekarang sudah dijalankan itu salah satu juga yang membuat Iya. angka kemiskinan ini menurun. Dan kita begitu banyak ya? Mbak, kita Bunda ya? punya bantuan juga khusus untuk pesantren, guru ngaji, untuk ini, kerukunan umat beragama kita ada khusus bantuan. Iya. Jadi bantuan untuk kerukunan umat beragama. Jadi semuanya masyarakat Bandar Lampung itu insya Allah. Tidak ada Muslim saja, yang Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Semua semuanya kita mendapatkan bantuan ya. Mau mereka ini kita permudah juga, izin-izin kita permudah semua. Makanya sekarang ini alhamdulillah untuk kayak Red Door, kayak bintang 3, 4 itu udah ngejamur banget. Banyak. Bintang 5 aja kita sudah banyak, apalagi yang itu ya. Dan ini
dengan kita berikan kemudahan, ya fakta kenyataannya ini kita terlihatlah sekarang. Iya. Ramainya kalau Sabtu Minggu udah macet di mana-mana. Lampung Macet di sudah jadi mana-mana. tujuan Iya, wisata sekarang tempat, ini ya. walaupun saya selalu sosialisasi juga untuk teman-teman saya kabupaten. Kita juga tempat pariwisata ada, tapi selalu saya bilang tempat Bandar Lampung ada wisata, nginap, belanja kuliner di Bandar Lampung, dan kabupaten tidak kalah pariwisatanya dengan daerah-daerah lain. Oke. Jadi alhamdulillah kalau ada di Bandar Lampung, kemudian ada kegiatan nanti bulan bulan depan nih Januari, kemudian kita ada kegiatan pusat ya yang ada di Bandar Lampung. Ini juga kita sosialisasikan juga untuk daerah kabupaten yang ada di Lampung. Oke, terakhir nih Bunda, mungkin ada yang mau disampaikan kepada warga Bandar Lampung dan juga mungkin bisa menceritakan sedikit apa rencana-rencana ke depannya begitu. Iya, khusus warga Bandar Lampung, Bunda Eva bersama jajaran pemerintah Kota Bandar Lampung sampai kelurahan, kecamatan, Forkopimda Kota Bandar Lampung, mohon doanya. Kami bekerja yang terbaik untuk masyarakat Kota Bandar Lampung dan apapun permasalahannya, ayo kita sama-sama berkolaborasi, sampaikan ke kecamatan, ke RT, ke lurah, apa permasalahan di daerah cepat laporkan, insya Allah. Kami bersama Forkopimda memberikan yang terbaik, khususnya pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. Dan Bunda Eva juga mohon doanya, mudah-mudahan PAD kita banyak, ya rezeki Bandar Lampung banyak, kesejahteraan terus kita tingkatkan untuk masyarakat Kota Bandar Lampung, terutama pembangunan. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih Ibu Eva Duyana, Wali Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung periode 2025 hingga 2030. Terima kasih. Semoga semua programnya sekarang sedang berjalan tetap berjalan dengan baik dan akan ada lagi inovasi-inovasi ke depan ya untuk kemajuan Bandar Lampung. Pemirsa, demikian pembicaraan kami dalam Indonesia Forward. Saya Lucia Sahari undur diri. Sampai jumpa.